Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil ummah wa sahbihi uswatil hasanah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Fa inna Allah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijabatan lan tabura al-ayat. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Aqsa insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan amat sangat banyak nikmat kepada kita. Sampai-sampai kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak dapat menghitungnya jumlahnya berapa, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Baik ta'udhu nikmat Allah wa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, sehingga sampai pada siang ini Allah masih memberikan semuanya. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita di tempat yang kita cintai ini, insyaallah dalam keadaan sehat dan walafiat, dan mudah-mudahan segala amal kita sampai pada siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah termasuk kita semua yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang berbahagia, ayat yang saya baca tadi adalah surat Al-Fatihah ayat 29. Allah telah memberikan kepada kita pengertian bahwasanya hidup kita ini bak seorang pedagang. Kita tahu semuanya, kalau kita berdagang maka tidak mau kita akan rugi, sehingga Allah mengumpamakan hidup kita itu adalah seorang pedagang yang tidak merugi. Bagaimana caranya bahwa kita bisa hidup dan seorang yang pedagang yang tidak merugi? Maka dalam surat Al-Fatihah ayat 29 ini disebutkan syarat-syaratnya. Innallah yatluna kitaballah wa aqamus shalah, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepadanya, baik secara diam maupun terang-terangan. Mereka itulah mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Jadi di dalam ayat ini bersama sekalian tidak diharapkan ada ibadah minimal yang harus kita laksanakan sehingga kita bisa hidup bak seorang pedagang yang tidak merugi. Itu syarat ketiga, yaitu selalu membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kita terima, baik secara diam maupun terang-terangan. Mereka orang yang mengharapkan tijaratan lan tabura, yaitu mengharap perdagangan yang tidak merugi. Nah, para sekalian, ayat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Tapi kalau kita garis lurus kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah itu memberikan kurikulum akidah kepada sahabatnya dalam menyongsong Ramadan, maka ini pas. Rasulullah sudah memberikan akidah atau kurikulum kepada para sahabatnya dalam rangka menyambut Ramadan, datangnya Ramadan itu dengan beberapa akidah dan ibadah minimal yang ada dalam surat Al-Fatihah tadi tinggal kita tingkatkan saja. Pas, jadi ini tidak ada hubungannya dengan Ramadan, tapi kalau kita hubungkan dengan akidah Rasulullah yang memberikan kurikulum kepada para sahabatnya, itu pas. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan kurikulum kepada para sahabatnya, itu ada tiga juga. Jadi yang pertama adalah meningkatkan sholat dalam rangka menyambut Ramadan. Allah Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk meningkatkan
yang kita sudah biasa sholat di luar bulan Ramadan, maka Rasulullah menyatakan meningkatkan sholatnya. Bagaimana meningkatkan sholat itu, saudara sekalian? Itu dengan menambah sholat-sholat sunnah, sholat rawatib, sholat yang menyertai sholat fardu. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya ada 12 rakaat sehari semalam, yaitu 2 sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat. Barang siapa yang melaksanakan ini terus maka dibangunkan surga, akan didengar dalam surga rumah, dibangunkan rumah dalam surga. Nah, Rasulullah begitu mendengar seperti itu, sahabat bertekad untuk sholat rawatib sampai beliau dipanggil oleh Allah, atau sampai seumur hidup, sampai akhir hayat. Jadi Rasulullah memberikan sebuah agenda, yaitu meningkatkan sholat dalam bulan Ramadan, yaitu meningkatkan sholatnya dengan sholat sunnah, atau sholat rawatib, sholat duha, dan yang terakhir adalah yang biasa kita laksanakan adalah sholat qiyamul lail, atau biasa kita sebut dengan sholat tarawih. Rasulullah itu dia qiyamul lail. Nah, saudara sekalian, Rasulullah pernah bertanya pada Aisyah yang bernama Abi Salama bin Abdurrahman. Beliau bertanya kepada Aisyah, asal menjawab, tidaklah Rasulullah SAW menambah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Jadi Rasulullah baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, beliau melaksanakan sholat malam qiyamul lail itu 11 rakaat, 4 rakaat. Kemudian Aisyah mengatakan jangan ditanya bagus dan namanya. Kemudian 4 rakaat lagi, jangan ditanya bagus dan namanya. Kemudian 3 rakaat salat witir. Di hadis yang lain juga disebutkan di dalam kisah Ibnu Abbas yang pernah berminat di rumahnya bibinya atau istri Rasulullah Maimunah, itu juga salah sehari dua sebanyak 11 rakaat. Jadi boleh 4-4-3 atau 2-2. Dan di hadis yang lain dikatakan masa tanpa batas. Di masa 2 sampai tidak terbatas. Jadi mohon silakan bersama sekalian, tidak usah kita memilih jumlah rakaatnya, dan kita manut pada takbir di mana kita berada, insyaallah ya sesuai dengan Rasulullah SAW. Jadi diusahakan untuk kita selalu meningkatkan sholat dengan melaksanakan tiap malam itu sholat yang lain. Di samping tadi sholat rawatib dan sebagainya, sholat duha dan sebagainya, kita meningkatkan sholat. Itu pertama yang diagendakan kepada para sahabatnya. Jadi sesuai dengan tadi ayat-ayat yang disebut tadi, ibadah minimal supaya kita tidak tidak seorang pedagang rugi itu melaksanakan sholat. Ini yang kedua, Rasulullah juga mengatakan kepada para sahabatnya, yaitu banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik qiraah maupun tilawah dan sebagainya. Jadi di dalam bulan yang jalannya ada turunnya Al-Quran, itu juga Rasulullah mengagendakan kepada sahabatnya untuk di bulan Ramadan itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran, untuk di program sendiri atau mungkin di dalam masjid dengan tadarusan dan sebagainya. Kita diperbanyak untuk kita bisa melaksanakan interaksi dengan Al-Quran, entah itu membaca, memaknai, mempelajari, sehingga perkembangan hidup yang sudah digariskan dalam Al-Quran itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini program yang kedua dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga memberikan agenda kepada para sahabatnya itu dengan diperbanyak berinfak, bersedekah. Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan, tapi
masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Diandaikan sebagai apa, angin yang berhembus. Jadi beliau kalau sudah itu cepat tidak ragu-ragu. Jadi kita seorang angin yang berhembus cepat sekali bersaudara. Monggo silakan saudara sekalian, ini banyak bersaudara. Di dalam hadis Rasulullah sudah dikatakan apa materi saudara itu. Rasulullah mengatakan, bertanya kepada memberitakan masalah bersaudara kamu. Terus apa jawab? Rasulullah, saya hanya punya 1 dinar. Rasulullah berikan kepada istrimu. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar lagi, berikan kepada anakmu. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar lagi, berikan kepada orang yang ada di rumahmu, entah itu pembantu dan sebagainya. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar lagi, berilah yang lebih kamu tahu. Jadi urutan saudara itu kepada istrinya dulu, anaknya, di lingkungannya, dan lalu di lingkungan kehidupan orang itu. Kemudian juga Rasulullah memberikan materi saudara, yaitu yang pertama adalah bersaudara kamu. Rasulullah jawab, Rasulullah, saya tidak bisa bersaudara. Berusaha kalau bersaudara terus bersaudara, tidak bisa Rasulullah. Ya, kalau tidak bisa, maka berikan jasa kepada orang lain juga saudara. Berikan jasa kepada orang lain. Ya Rasulullah, memberikan jasa saja tidak bisa. Rasulullah kan perbuatan yang ma'ruf. Jadi berbuat yang mau berbuat yang tidak baik ditanggungkan atau tidak jadi itu juga sedekah. Sedekah itu adalah mau berbuat tidak baik tapi ditanggungkan, itu juga sedekah. Rasulullah menutup perangai itu adalah sedekah. Jadi demikian teman-teman sekalian, 3 agenda ditambah 1 lagi agenda itu banyak berzikir kepada Allah, bermuasabah kepada Allah terutama di 10 hari yang terakhir. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ada 4 agenda yang atau kurikulum yang sahabat dari Rasulullah dengan para sahabatnya, meningkatkan sholat, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dan yang ketiga adalah berinfak dan bersedekah diperbanyak, kemudian juga banyak berzikir dan bermuasabah terutama dalam 10 hari yang terakhir. Dan bersama sekalian, ada seorang ulama mengatakan begini, ada 2 hadis yang sebenarnya itu tidak ada hubungannya, tapi bisa memberikan sebuah keseriusan Rasulullah di dalam memberikan tentang Ramadan. Itu begini, suatu Rasulullah SAW itu dianiaya di kota Taif itu sampai berdarah-darah. Itu Rasulullah dan lembutnya dia mengatakan begini, ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku, bisa jadi mereka tidak tahu. Dan sudah berdarah-darah itu Rasulullah masih sabar sekali. Bahkan malaikat penghubung itu sudah bergetar ya. Ayo Rasulullah berdoa, nanti akan aku timpakan gunung itu kepada orang yang menzalimi Rasulullah. Rasulullah tidak. Rasulullah mengatakan, ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku, bisa jadi mereka tidak tahu. Dan ungkapan ini berbeda dengan hadis Rasul yang berhubungan dengan puasa. Yaitu orang begini, seseorang yang memiliki Ramadan lalu ia jalani hari-harinya sampai Ramadan berpisah dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, celakalah ia. Jadi dua bahasa ini, ungkapan ini menandakan bahwa puasa itu sangat penting. Sampai Rasulullah yang memakai bahasa yang sangat tegas, celakalah. Atau tidak, puasa itu tidak bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Di ungkapan mansoma Ramadan iman dan kisaban maka dalam minta itu benar bahwa siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman dan bermuasabah berintrospeksi diri, maka akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Jadi ini berbeda dengan puasa-puasa pada mungkin agama-agama yang lain, ya, yaitu dengan iman dan
muasabah, instruksi diri, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang ada juga seperti saya mengatakan bahwasanya betapa banyak orang yang berpuasa namun peroleh-olehnya dari puasa itu adalah lapar dan dahaga saja, dan betapa banyaknya orang yang melakukan qiyamul lail namun yang dapatkan hanya telah dan tidak itu saja. Jadi betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja, dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tapi yang dia dapatkan hanya telah dan tidak itu saja. Di hadis saya dengan beberapa dikatakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak memandang perlu ia meninggalkan makan dan minumnya. Intinya kalau tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, itu serasa poso yang percuma gitu. Jadi mau dari Rasul sekalian, kita berhati-hati dalam kita berpuasa dan tidak hanya mengingatkan kepada kita, insya Allah akan mengingatkan hati kita dengan apa yang dirasa Rasulullah selalu menjaga apa-apa yang bisa membatalkan baik itu bulan puasa maupun pahala puasa, sehingga insya Allah semuanya kita bisa menghapuskan puasa itu dan dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan usia kita disampaikan di bulan yang akan datang dan dengan kesehatan bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan dengan apa yang kita terapkan Rasulullah SAW. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan minal muslimin. Alhamdulillah asal Rasulullah bil karim haq yad'u kulliman kana kafirun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil umma wa sahbihi ashabil hasanah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة تحت الموت. اللهم اهدنا إليك في سكرات الموت ونجنا من الأبرار وإلى الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والسلطان ومن سيء الأسقام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.